Bayangkan, sebuah negara yang terkepung sanksi di pinggir dunia, namun kini bangkit dengan kekuatan yang mampu mengguncang tatanan global. Inilah Iran, negeri yang tengah memasuki era kebangkitan rudal, nuklir, dan ambisi tanpa batas. Iran selama puluhan tahun dijadikan sasaran tekanan Barat. Ekonomi dihantam sanksi, diplomasi dipersempit, militernya dikepung armada Amerika. Namun, alih-alih hancur, tekanan itu justru melahirkan strategi baru. Strategi perang asimetris yang bertumpu pada rudal, drone, dan yang paling berbahaya, program nuklir. Hari ini Teheran mampu memproduksi rudal dalam jumlah besar dari balistik jarak menengah Shahab 3, jelajah Somar dan Hoveze, hingga senjata paling mengerikan, rudal hipersonik Fatah 2. Dengan jangkauan ribuan kilometer, target mereka bukan hanya Tel Aviv atau Riyadh, tapi juga pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh Timur Tengah. Sebuah kemampuan yang membuat musuh-musuhnya benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Awalnya, Iran hanya meniru desain Soviet dan Korea Utara. Tapi kini, lompatan teknologinya mengejutkan dunia. Pertanyaannya, dari mana bahan-bahan itu datang? Sebagian memang diproduksi di dalam negeri. Iran memiliki tambang uranium sendiri dan pabrik militer bawah tanah yang tersembunyi di gunung-gunung. Namun, bahan kunci tetap datang dari luar. Cina dituding sebagai pemasok serat karbon, logam khusus, dan elektronik presisi. Korea Utara memberi transfer desain dan beberapa komponen rudal. Rusia memberi teknologi, pelatihan, dan perlindungan politik. Bahkan jaringan pasar gelap internasional di Dubai, Malaysia, dan Turki sering dipakai untuk menyelundupkan komponen mesin, sistem pemandu satelit, dan bahan propelan. Singkatnya, meski terkepung sanksi, Iran tidak pernah benar-benar sendirian. Mengapa Iran berani? Mengapa Iran begitu berani menantang Barat? Jawabannya sederhana, sejarah dan strategi. Perang Irak-Iran membuat mereka trauma diserang tanpa daya balas. Sanksi justru memaksa mereka membangun industri pertahanan sendiri. Dan dengan dukungan rahasia dari Cina, Rusia, dan Korea Utara, Teheran kini merasa cukup kuat untuk menantang hegemoni Amerika. Bagi rakyat Iran, rudal bukan sekadar senjata, melainkan simbol harga diri dan peringatan bagi siapapun yang mencoba menyerang tanah Persia. Bagaimana reaksi Amerika Serikat dan Israel saat Iran memproduksi nuklir secara massal? Washington waspada. Pentagon tahu, meski punya Patriot dan Tihad, mereka tidak akan mampu menahan ribuan rudal sekaligus. Tel Aviv lebih gelisah lagi. Israel punya Iron Dome, David's Sling, dan Arrow. Tapi apa artinya jika Iran mampu meluncurkan salvo rudal massal yang bisa membanjiri pertahanan itu? Israel hanya bisa mengandalkan dua hal, operasi rahasia Mossad dan ancaman serangan preemptif. Tapi risiko perang besar semakin nyata. Lebih mengerikan lagi adalah ambisi nuklir Iran. Uranium mereka sudah diperkaya hingga 60%. Tinggal satu langkah lagi menuju senjata nuklir. Cadangan yang ada cukup untuk 3 hingga 5 hulu ledak. Dan jangan lupa, teknologi sentrifugal mereka pernah dibantu oleh jaringan rahasia Pakistan. Jika hulu ledak itu akhirnya dipasang di rudal balistik, dunia akan berhadapan dengan Iran yang bukan hanya kuat, tapi juga berstatus kekuatan nuklir de facto. Iran tidak berjalan sendiri. Rusia memberi teknologi imbal balik atas drone Shahed yang dipakai di Ukraina. Cina memberi logistik dan perlindungan di Dewan Keamanan PBB. Korea Utara berbagi pengalaman rudal dan uji coba nuklir. Sementara di medan perang nyata, Suriah, Hizbullah, dan Houthi menjadi tangan panjang Teheran. Bahkan Venezuela di Amerika Latin ikut berbaris sebagai sekutu ideologis. Jaringan ini membuat Iran mustahil benar-benar diisolasi. Bagaimana ke depan? Ada 3 kemungkinan. Pertama, Iran berhenti di 60% pengayaan, menjadikan rudal sebagai alat penangkal semata. Kedua, Iran melangkah lebih jauh, uji coba nuklir pertama, dan memicu krisis besar. Ketiga, skenario terburuk. Perang langsung melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Dan jika sampai pada titik itu, dunia mungkin akan menyaksikan penggunaan nuklir taktis pertama di abad ke-21. Dari reruntuhan sanksi, Iran bangkit dengan kekuatan baru. Rudal, nuklir, dan jaringan global pemasok rahasia. Apakah ini sekadar permainan politik atau awal dari perang besar yang akan mengubah peta dunia selamanya? Satu hal pasti, Timur Tengah kini berdiri di tepi jurang sejarah. Dan apakah Iran benar-benar siap meluncurkan rudal balistik yang bisa menembus sistem pertahanan Israel dan Amerika? Sejumlah pakar militer menyebut, Iran kini berada di level yang tak bisa lagi diremehkan. Dengan produksi massal rudal balistik jarak menengah dan jauh, Teheran percaya diri bahwa beberapa variannya dapat menembus Iron Dome milik Israel, bahkan Patriot dan Tehad milik Amerika. Pertanyaannya bukan lagi apakah Iran mampu, melainkan seberapa banyak rudal yang bisa ditembakkan secara serentak untuk membanjiri pertahanan udara lawannya. Jika satu rudal saja lolos dari intercept, apakah itu berarti awal dari Perang Dunia III? Bayangkan satu rudal menghantam Tel Aviv atau pangkalan militer Amerika di Teluk. Reaksi balasan hampir pasti akan brutal dan masif. Amerika, Israel, dan sekutunya akan menekan tombol serangan balasan tanpa kompromi. Dari situlah konflik bisa merembet luas, dan dalam hitungan jam, Timur Tengah bisa berubah menjadi titik api global yang menyeret Rusia, Cina, bahkan NATO. Inilah yang membuat dunia tegang. Satu rudal yang lolos bisa memicu kehancuran berantai. Apakah produksi massal ini bukti Iran mendapat bantuan rahasia dari Rusia atau Cina? Misteri terbesar ada di sini. Banyak analis menduga Iran tidak mungkin mencapai lompatan teknologi rudal hanya dengan kemampuan domestik. Ada indikasi kuat bahwa Rusia memberi masukan pada sistem pendorong dan bahan bakar roket, sementara Cina mungkin menyuplai komponen elektronik presisi tinggi. Semua dilakukan di balik tirai diplomasi, melalui jalur gelap perdagangan teknologi. Jika benar, maka Iran bukan lagi pemain tunggal, melainkan bagian dari poros baru yang ingin menantang dominasi Barat. Bagaimana jika NATO harus menghadapi dua front sekaligus, Rusia di Eropa dan Iran di Timur Tengah? Inilah skenario mimpi buruk yang coba dihindari Washington. NATO sudah terkuras di Ukraina, menghadapi Rusia. Jika di saat yang sama Iran membuka front baru di Timur Tengah, NATO akan terpecah fokus dan logistik. Armada laut, sistem pertahanan udara, bahkan cadangan rudal harus dibagi dua. Dan dalam kondisi inilah, keunggulan Barat mulai goyah karena Rusia dan Iran bisa saling menutupi kelemahan satu sama lain, memaksa NATO bertarung di dua medan sekaligus. Apakah dunia sekarang hanya tinggal menunggu satu tombol ditekan sebelum bencana global terjadi? Banyak yang takut kita memang sedang berjalan di tepi jurang itu. Dengan Iran yang kini percaya diri, Israel yang selalu waspada, Amerika yang siap membalas, serta Rusia dan China yang ikut bermain di balik layar, semua hanya menunggu satu kesalahan perhitungan. Satu serangan, satu rudal yang meleset, atau satu keputusan tergesa bisa menjadi pemicu. Dunia seakan duduk di kursi penonton, menahan napas, menunggu apakah tombol merah itu akan ditekan, atau masih bisa ditahan untuk sementara waktu. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan sebuah negara atau awal dari konflik global yang tak terhindarkan? Ada kemungkinan Iran berhenti di ambang nuklir, sekadar menjadikan rudal sebagai alat penangkal. Tetapi ada pula kemungkinan mereka melangkah lebih jauh, melakukan uji coba nuklir pertama, dan secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan nuklir baru. Jika itu terjadi, perang besar di Timur Tengah nyaris tak terelakkan. Dari reruntuhan sanksi dan tekanan global, Iran justru bangkit. Mereka membangun kekuatan rudal yang menakutkan, mempercepat ambisi nuklir, menjalin jaringan dukungan internasional yang membuat mereka semakin sulit ditumbangkan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Iran mampu bertahan, melainkan apakah dunia siap menghadapi Iran yang baru. Iran yang berani menantang Amerika, Iran yang menantang Israel, Iran yang berani menantang tatanan dunia. Timur Tengah kini berdiri di tepi jurang sejarah, dan apa yang akan terjadi selanjutnya bisa menjadi awal dari sebuah era baru. Atau malapetaka global yang tak terbayangkan.